Shalom, perkenalkan nama saya Feby Silviani Kalimbuang dengan NIM 219611193 dari kelas D3. Kali ini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian dengan judul mendiagnosa penyakit lambung menggunakan metode certainty factor. Yang pertama, latar belakang. Penyakit lambung merupakan penyakit yang tidak bisa dianggap remeh. Jika dibiarkan terus-menerus dapat mengakibatkan penyakit lain dan bisa menyebabkan kematian bila tidak segera ditangani. Beberapa penyakit yang menyerang lambung diantaranya adalah gastroesophageal reflux disease atau GERD dan gastritis kronis atau MA dan lainnya. Sistem untuk mendiagnosa penyakit lambung yaitu aplikasi yang akan dibangun dengan berbasis mobile dengan sistem operasi Android. Sistem pakar yang akan digunakan adalah metode certainty factor. Certainty factor adalah suatu metode yang membuktikan apabila suatu fakta itu pasti atau tidak pasti yang berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Yang kedua, identifikasi masalah. Penyakit lambung merupakan penyakit yang tidak remeh. Jika dibiarkan terus-menerus dapat mengakibatkan penyakit lain yang muncul dan bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang dan membuat suatu sistem aplikasi yang dapat membuat para medis dalam menyampaikan informasi tentang masalah mendiagnosa penyakit lambung pada pasien. Yang kedua, bagaimana cara merancang dan membuat suatu sistem pakar tentang mendiagnosa penyakit lambung dengan menggunakan metode certainty factor. Batasan masalah. Yang pertama, data untuk masukkan sistem yaitu data pengguna, data penyakit, data gejala, data rule base. Yang kedua, informasi sistem diantaranya adalah laporan hasil konsultasi pengguna. Yang ketiga, metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan dalam menentukan hasil diagnosa adalah metode certainty factor. Dan yang keempat, sistem akan dirancang menggunakan software Visual Basic 2010 dan SQL Server sebagai media penyimpanan data. Tujuan penelitian. Yang pertama, menciptakan sistem pakar yang dapat membantu tenaga medis untuk mendiagnosa penyakit asam lambung. Yang kedua, menciptakan sistem pakar yang mudah digunakan bagi tenaga medis dengan metode certainty factor. Manfaat penelitian. Yang pertama, mengalihkan keahlian para pakar ke dalam sebuah sistem pakar yang nantinya dapat digunakan dalam mendiagnosa penyakit asam lambung. Yang kedua, memudahkan tenaga medis untuk membantu pasien berkonsultasi dalam mendiagnosa penyakit asam lambung. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Undata, Palu dengan waktu penelitian selama 11 bulan dimulai pada bulan Juli 2018 sampai pada bulan Mei 2019. Bahan dan alat penelitian. Bahan penelitian. Dalam penelitian ini, bahan penelitian sistem pakar diagnosa penyakit lambung menggunakan metode certainty factor. Yang akan digunakan adalah data nama penyakit dan gejala-gejala penyakit lambung apa yang diderita oleh pengguna yang ada di rumah sakit. Alat penelitian. Perangkat lunak yang digunakan yaitu yang pertama Sublime Text 3 sebagai editor, yang kedua PHP versi 5.6.23 sebagai bahasa pemrograman, yang ketiga MySQL sebagai basis data, yang keempat Microsoft Visual 2013 untuk merancang model perencanaan sistem, yang kelima Corel Draw X5 untuk mendesain tampilan sistem. Yang kedua, perangkat keras.
Yang pertama, laptop dengan spesifikasi yaitu yang pertama sistem operasi Windows 7, yang kedua prosesor Intel Celeron, yang ketiga RAM 2 GB, yang keempat hard disk drive 500 GB, yang kelima mouse, yang keenam keyboard, dan yang ketujuh CPU. Jalan penelitian. Yang pertama, data primer. Data primer bersumber dari observasi langsung di lapangan meliputi berbagai aspek, termasuk pula data hasil observasi pada beberapa stasiun pengamatan yang tersebar. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber lain yang telah tersedia, antara lain data geografis dan administrasi pemerintahan, aspek spasial, data demografi kependudukan, dan data-data lain yang menunjang analisis penelitian. Teknik pengumpulan data. Penelitian kepustakaan dimaksudkan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, catatan kuliah, serta sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian yang dibahas untuk dijadikan dasar dalam menyusun laporan skripsi. Teknik pengumpulan data. Penelitian lapangan merupakan penelitian secara langsung terhadap keadaan perusahaan, yaitu dengan mencatat dan mengamati aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang dibahas. Tahap implementasi. Yang pertama, pengujian perancangan program menggunakan metode UML. Yang kedua, menganalisis beberapa kesalahan yang ada pada sistem yang lama, melakukan pengujian aplikasi yang baru untuk meminimalisir kesalahan yang ada. Yang ketiga, melakukan perawatan sistem yang baru apabila terjadi kesalahan. Tahap testing. Proses pengujian atau uji coba sistem ini dilakukan dengan cara black box testing. Black box testing merupakan cara pengujian dengan melihat ke dalam modul untuk meneliti kode-kode program yang ada dan menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak. Kesimpulannya, yang pertama, sistem pakar yang dibangun berdasarkan pengetahuan dari pakar di bidang penyakit lambung. Pengetahuan tersebut bisa didapat dari buku maupun internet. Yang kedua, sistem pakar diagnosa penyakit lambung ini sangat membantu masyarakat untuk mendiagnosa penyakit lambung serta memberikan solusi dan cara pencegahannya berdasarkan gejala penyakit yang dialami. Yang ketiga, perangkat lunak yang dihasilkan mampu mendiagnosa 3 penyakit lambung, yaitu gastritis, dispepsia, dan GERD, dengan perhitungan nilai kepastian menggunakan metode certainty factor dan perhitungan kemiripan dengan metode case-based reasoning atau CBR. Yang terakhir, saran. Penambahan penyakit yang pertama, penambahan penyakit pada sistem pakar dapat ditambahkan dengan 4 penyakit, yaitu kanker lambung atau karsinoma, tukak lambung, gastroenteritis, dan gastroparesis. Yang kedua, sistem pakar yang dibangun dapat dikembangkan lebih jauh dengan menggunakan metode Dempster-Shafer, backward chaining, forward chaining, dan lain-lain.